Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Farul Reza, sarjana teknik Magister Sains, dosen D3 Radiologi Unisa Yogyakarta. NIDN saya 0516118604. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Fisika Radiasi dengan bobot SKS sebesar 3 SKS di semester 1. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang dasar ilmu fisika radiasi yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembelajaran di radiologi. Mahasiswa belajar tentang fisika inti, radioaktivitas, gelombang elektromagnetik, jenis-jenis radiasi, besaran dan satuan dalam dosimetri radiasi, kualitas dan interaksi radiasi, produksi sinar X, sifat-sifat sinar X, efek yang ditimbulkan sinar X terhadap tubuh dari molekul, DNA, kromosom, sampai ke jaringan tubuh dan sampai ke organisme. Yang terakhir adalah radiasi hambur dan fisika radiodiagnostik. Komponen penilaian pada mata kuliah kali ini adalah sebagai berikut: praktikum sebesar 40%, tugas sebesar 20%, ujian blok sebesar 40%. Di sini praktikum menjadi satu dengan project. Jadi nanti nilai 40% itu masih termasuk dalam project. Pada video yang akan saya jelaskan kali ini, yaitu pertemuan ke-8 tentang efek radiasi terhadap organ biologi yang ditimbulkan oleh radiasi sinar X. Target capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada pertemuan ini adalah CPL 2, yaitu mahasiswa mampu memahami efek radiasi terhadap organ biologi yang ditimbulkan oleh radiasi sinar X dari tingkat DNA sampai ke tingkat organ dan organisme. Referensi yang saya pakai pada pembelajaran ini adalah hasil dari penelitian saya sendiri, jurnal 10 tahun terakhir, dan textbook. Berikut adalah cuplikan mengajar teori saya yang dikemas dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dimulai, mari berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Ya, pada pertemuan kali ini membahas tentang, kita sudah masuk ke ranah radioterapi, tapi masih dalam pelajaran mempelajari kulitnya. Oke. Interaksi radiasi dengan DNA dan kromosom. Efek radiasi pada ini kita mulai dulu. Jadi dari tubuh manusia itu dibagi lagi kecil menjadi sistem organ dibagi lagi menjadi organ dibagi lagi menjadi jaringan dibagi lagi menjadi sel. Sel dibagi lagi menjadi bagian-bagian sel. Ada T sel dan sebagainya. Nanti dibagi lagi ada kromosom. Dibagi lagi ada DNA. Dibagi lagi ada molekul. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang radiokimia. Jadi radiasi nanti akan bertumbukan dengan zat-zat kimia. Ada air, ada lemak, ada protein dan sebagainya. Nah, nanti kita juga akan membahas tentang interaksi radiasi dengan DNA. Baru nanti ke kromosom. Nanti dilanjutkan lagi tingkat sel. Nanti dilakukan lagi dan seterusnya. Nah, sekarang masuk ke interaksi radiasi dengan DNA. Tahu nggak DNA itu apa? DNA itu gen, Pak. Ya, tahu saya gen. Gen itu apa? Gen itu DNA, Pak. Mutar, Pak. Ya. DNA itu apa? Nggak tahu. Kalian punya DNA nggak? Oh. Tahu fungsinya nggak? Fungsinya buat apa? Buat punya aja. Nah, dia berfungsi sebagai kode
kode di mana semua protein disintesis. Ya, jadi ada protein khusus itu yang diproduksi dari DNA. Dia juga berfungsi sebagai penanda induk sama anak. Itu dia punya memiliki sifat seperti induknya. Anaknya itu punya sifat seperti induknya. Ya, jadi kalian sama kedua orang tua kalian itu harusnya mirip. Ya kan? Ada yang nggak mirip? Oh, itu dipertanyakan itu anaknya siapa ya? Okay. Nah, dia digunakan sebagai sintesis protein. Jadi ada suatu protein khusus itu diproduksi karena ada DNA. Contoh gampangnya itu kalian tahu insulin. Insulin diproduksi di pankreas. Nah, karena pankreas itu mengaktifkan gen khusus yang memproduksi insulin. Oke, dan seterusnya. Ada juga kelenjar tiroid menghasilkan apa lagi dan sebagainya. Itu diproduksi khusus karena ada DNA. Nah, dia berfungsi sebagai informasi genetik. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu beda. Oke. Yang kedua berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan. Oke. Untuk ekspresi informasi genetik, untuk mengarahkan sintesis RNA. Jadi DNA itu kayak anak tangga ya, ada kanan ada kiri. Tapi RNA itu satu bagian saja. Itu namanya RNA. Oke. Nah, selanjutnya ada sebagai kode cara mengaktifkan protein dan menonaktifkan gen. Oke. Dan juga pembuat protein. Oke. Nah, apa sih efek yang terjadi kalau tubuh atau DNA terkena radiasi? Apa efeknya? Oke. Nah, yang pertama adalah terjadi kematian selnya mati. Ini bagus, selnya mati. Kalau tidak, nanti ada kemungkinan yang kedua. Yang kedua adalah terjadinya kehilangan lapitasi reproduktif atau yang disebut dengan kemampuan reproduksinya berkurang atau hilang. Yang ketiga terjadi mutasi. Ini salah satu yang tidak diharapkan, terjadi mutasi. Nah, kalau dalam radioterapi itu yang diharapkan adalah nomor 1 dan nomor 2. Sel kanker itu mati atau kemampuan reproduksinya itu berkurang. Yang pertama kan kanker itu cepat membesar, diradiasi biar tidak cepat membesar atau mengecil. Itu targetnya. Nah, tapi sel dia itu punya kemampuan untuk memperbaiki diri. Jadi kalau ada kerusakan DNA, maka DNA itu harus diperbaiki supaya tidak terjadi mutasi gen, mutasi DNA. Nah, proses perbaikannya itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama berhasil, terus normal kembali. Yang kedua adalah kegagalan. Kegagalan bisa menyebabkan 2 kemungkinan, kematian sel atau terjadi mutasi. Itu. Jadi seperti itu. Nah, DNA sendiri itu dia terdiri dari 2 utas benang, yang berikatan membentuk esa ganda atau double helix atau seperti anak tangga. Undang-undangan namanya tangga itu. Ada kanan, ada kiri, ada penghubungnya di tengah-tengahnya. Nah, DNA dia itu induknya tulang punggungnya itu terdiri dari gula. Yang lurus-lurus itu kanan kiri itu dari gula. Nah, penghubungnya itu ada 4 gugus. Yang disebut dengan AGCT, GACT, guanin, adenin, sitosin sama timik. GACT itu grup band ya? Bukan? Saya nggak tahu soalnya, nggak tahu kan GACT.
Oke. Nah, ikatan gula A, gula C, gula G, gula T. Oke. Nah, nanti dia akan membentuk anak tangga, seperti itu. Nah, setiap GACD dia itu punya tangan berbeda-beda. Oke. G sama C itu tangannya 3, pasti 3. T dengan A itu tangannya 2. Oke, tangannya 2. Kalau C sama G pasti 3. Jadi dia pasti berikatan. Jadi C pasti berikatan dengan G. Dia bisa dibalik G dengan C atau C dengan G. Nah, T dengan A itu tangannya 2. Dia pasti berikatan 2 itu. Tidak mungkin C berikatan dengan A. Itu tidak mungkin karena beda tangan, jumlahnya beda. Oke. Nah, pasti dia berikatan dengan C dan G. Ikatan ini namanya ikatan fisika, ikatan hidrogen. Ya, dia bukan berikatan secara kimia ya. Kalau kimia itu ikatannya kuat, jadi susah untuk lepas. Jadi proses pembentukan protein itu nanti DNA antar tangga itu lepas, terus mensintesis protein. Tapi kalau berikatan kimia itu susah lepas. Makanya dalam gampang, maka dia berikatan secara fisika dengan ikatan hidrogen. Tahu nggak ikatan hidrogen itu apa? Pasti nggak tahu. Karena berusaha tahu. Oke, ikatan hidrogen ya. Nah, ikatan hidrogen itu terjadi pada air. Kalian tahu air kan? Oke, saya back ke slide awal ya. Oke, air itu ikatannya itu wujudnya itu kan O sama H di ujung. Oke, O dan H di ujung. Nah, karena terjadi perbedaan H di satu sisi dan tidak ada H di sisi yang lain, maka ini akan membentuk suatu kutub seperti kutub magnet. Oke, mirip kutub magnet. Nah, kutub ini nantinya akan saling mengikat, kayak magnet. Kalian tahu magnet? Nah, mirip magnet. Dia akan berikatan. Ikatan ini namanya ikatan hidrogen. Nah, dalam hitung-hitungan fisika, air H2O itu dalam bentuk beratnya, oksigen itu beratnya 16, H itu beratnya 1, jadi ini harusnya beratnya 18. Kalau 18 itu harusnya berbentuk gas. Harusnya berbentuk gas, tidak berbentuk cair. Tapi di sini air itu berbentuk cair. Terus air itu punya sifat pelarut. Tahu kan pelarut mudah melarutkan sesuatu. Karena apa? Karena ada ikatan hidrogen ini, sehingga dia bisa mengikat molekul lainnya. Oke. Nah, makanya air itu berbentuk cair di suhu ruang. Sekarang saya mau tanya, saya punya jawaban. Kalau bisa jawab, saya kasih tiga. Air, kalau besi, kalau dipanaskan akan memuai, memanjang. Kalau didinginkan akan menyusut, menjadi lebih kecil. Itu besi. Udara juga sama, kalau dipanaskan memuai besar, kalau didinginkan mengecil. Ya kan? Sekarang saya mau tanya, air kalau didinginkan menjadi es, ya kan? Itu membesar atau mengecil? Siapa yang membesar? Ada yang jawab membesar. Gak usah takut. Oh, bagus. Ada yang kecil? Gak usah takut, tadi ada suara yang kecil. Cewek. Gak usah takut, itu juga bagus. Karena berani jawab. Yang sama aja, gak ada perubahan besar kecilnya. Ada gak? Yang menganggap kalau air didinginkan menjadi es, ya volumenya sama aja. Ada gak? Oh, ada satu. Bagus. Ada yang nggak tahu.
Nggak tahu, ada yang nggak tahu kan? Ada. Jujur aja. Tahu nggak kalian? Nggak masalah, sok tahu itu nggak masalah. Yang penting berani jawab. Siapa nanti yang menjawab membesar? Tadi satu orang itu. Kenapa kok membesar? Alasannya apa? Ya pokoknya membesar aja Pak. Itu airnya itu udaranya pada masuk pokoknya Pak. Pokoknya besar. Kalau saya kasih wadah dalam bentuk plastik, kan udaranya nggak masuk. Ayo. Siapa yang bisa jawab? Nah, saya jawab aja. Jawabannya adalah membesar sejak 30%. Tapi belum, itu pertanyaannya. Jadi belum berhasil. Nanti ya. Jadi air itu kalau didinginkan itu malah justru membesar sekitar 30%. Makanya es itu mengapung. Karena dia lebih besar daripada es. Nah, mengapa kok bisa membesar? Itu pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab? Saya kasih dia. Saya traktir makan di Rocket Chicken. Saya traktir makan sudah dapat ayam, sudah dapat nasi, dan minum es teh. 8.000. Jadi kalau cowok-cowok ingin ngirit traktir cewek itu di Rocket Chicken aja atau di Olive. Olive 8.500. Kalau di Rocket 8.000. Nah saya tahu, biasanya juga langganan. Ya, kenapa? Kok bisa? Kepadatan meningkat, Pak. Apa? Kepadatan meningkat, Pak. Kepadatan meningkat itu harusnya menyusul. Hah? Kerapatan saja semakin merapat. Jangan merapat harusnya menyusul. Kenapa? Nggak tahu? Menyerah? Nah, karena ikatan hidrogen ini putus, sehingga antar molekul air itu melebar, menyebabkan dia mengembang. Ini terpaksa saja. Nanti kalian praktekkan ya, es itu air kalian masuk itu botol kaca, kalau masukkan ke freezer nanti pecah. Coba aja. Nah ini proses ikatan DNA. DNA itu C dengan G itu tangannya 3, T dengan A tangannya 2. Nah, proses perbaikan DNA. Nah, kalau ada radiasi yang masuk, ini DNA ini kerusakannya itu digambarkan dari beberapa hal. Ini saya ambil cuma 3 ya. Yang pertama, metabolisme tidak lancar. Metabolisme tubuh tidak lancar, sehingga terjadi kerusakan DNA. Ini penyumbang terbesar. Terbesar adalah metabolisme yang tidak normal. Bisa karena stres, bisa karena makanan, bisa karena lingkungan yang baru, itu bisa menyebabkan metabolisme tidak lancar. Yang kedua adalah karena radiasi pengion, karena efek dari radiasi menyebabkan DNA rusak. Yang ketiga adalah bahan kimia. Bahan kimia, saya nggak akan bahas 2, tapi saya akan bahas yang radiasi rusak. Nah, mekanisme perbaikannya secara garis besar itu disesuaikan dengan kerusakannya. Apa sih yang menyebabkan rusak? Apa sih yang rusak? Kayak motor, kalian punya motor kan? Ada yang punya ya. Itu kalau yang rusak lampunya, nggak mungkin kan yang diperbaiki bannya, ya nggak mungkin. Pasti yang diperbaiki lampunya. Sama, DNA juga sama. Kalau kesalahan dapat diperbaiki dengan mengaktifkan DNA repair, maka akan kembali seperti semula, normal, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi apabila DNA tidak mampu diperbaiki, akibatnya adalah kesalahan yang fatal. DNA sudah tidak dapat diperbaiki, maka ada kemungkinan sel itu mati.
Oke, lebih baik mati daripada hidup membawa pengaruh yang buruk. Oke, ini kayak pepatah mengatakan lebih baik mati daripada hidup membawa sial. Oke, nah kemudian sel dengan DNA yang normal akan meneruskan perjalanannya untuk melengkapi siklus yang tersisa. Oke, jangan sampai DNA-nya rusak tapi masih ngotot ingin hidup. Kita lanjutkan ya. Ini proses perbaikan DNA. Kalau DNA-nya rusak segini, apa yang diperbaiki? Prosesnya seperti apa? Pakai enzim apa? Itu ada. Jadi saya nggak akan bahas satu-satu. Kamu terus ini kamu satu. Kalau sana kamu satu. Nah, proses kerusakan DNA. Nah, kerusakan DNA terjadi akibat paparan radiasi pada DNA, yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, putus DNA-nya. Ada putus double sama putus single. Nah, yang kedua adalah perubahan molekul. Molekulnya berubah karena ada tempelan atau pelepasan dari jadinya rantai karbon. Yang ketiga adalah kerusakan di gulanya, di tulangnya. DNA itu rusak karena gulanya terkena radiasi. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah perubahan ikatan DNA. Nah, dan masih ada 1000 kasus lebih dari kerusakan DNA akibat radiasi. Saya tidak akan bahas satu-satu ya. Ini siklusnya, siklus DNA. Siklus DNA-nya. Perbaikan. Nah, sekarang kita bahas pemutusannya. Ada dua jenis putus tadi, langsung dan tidak langsung. Nah, yang langsung dan langsung saya nggak bahas ya. Nah, minimal energinya itu sekitar 10 sampai 20 elektronvolt tergantung lokasi. Nah, tapi uniknya adalah putusnya dua rantai itu bisa disebabkan karena satu radiasi besar terus putus semua. Satu rantai keputus karena satu radiasi yang besar, atau karena dua radiasi yang kecil dilalai pas di atas dan bawahnya. Kebetulan pas kena atas dan bawah sehingga DNA putus. Nah, dengan dosis antara 1 sampai 1,5 Gray itu bisa menghasilkan sekitar 1000 pemutusan DNA yang tunggal dan 50 sampai 100 pemutusan ganda. DNA itu bisa putus antara single atau double. Kalau dikasih radiasi antara 1 sampai 1,5 Gray itu sekitar 1000 pemutusan single. Nah, prosesnya ini bisa secara tidak langsung karena ada air terhidrolisis tadi terputus, itu single. Yang kedua double, bisa karena langsung radiasi putus rantainya, atau ini kena baru ini kena sehingga putus. Ada dua kemungkinan kalau yang double. Nah, kalau molekul itu dia bereaksi dengan OH radikal. Dia ditempeli sama OH radikal sehingga bisa mengubah T ini bisa menjadi yang T tadi bisa menjadi C, atau C bisa menjadi A, atau menjadi G, bisa berubah. Itu yang menyebabkan tangannya tadi kan ada yang 3, ada yang 2. Yang 3 menjadi 2, yang 2 bisa menjadi 3, sehingga tidak pas, akhirnya bisa putus. Nah itu. Dan masih ada sekitar 20 skema proses molekul. Saya nggak akan bahas satu-satu. Sekian dulu dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.